Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sudah siap? Mari kita mulai. Materi yang sekarang yaitu tentang masih tetap di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, peradaban awal di Kepulauan Indonesia itu ada subbabnya. Yang pertama adalah sebelum mengenal tulisan, terbentuknya Kepulauan Indonesia, mengenal manusia purba, asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, corak hidup masyarakat praaksara, dan perkembangan teknologi. Nah, pada saat itu kan pada zaman manusia purba, pada zaman dahulu itu kan belum mengenal tulisan. Nah, bagaimana cara manusia mengetahui kehidupan di masa yang dahulu? Padahal pada saat itu kan belum ada kamera, belum ada alat tulis. Nah, bagaimana cara mereka para ilmuwan itu mempelajari kehidupan di masa lampau? Ada yang tahu? Langsung saja kita bahas. Nah, pertama itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan, atau disebut dengan prasejarah atau praaksara. Dengan istilah lain ada yang menyebutkan istilah lain atau dengan bahasa Sanskerta adalah nirleka, yang artinya nir adalah tidak ada dan leka adalah tulisan. Dengan kata lain, praaksara merupakan zaman di mana belum ada atau mengenal tulisan. Peradaban pada masa praaksara dimulai sejak keberadaan manusia di bumi ini, yaitu pembentukan bumi ini terjadi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, periodisasi atau pembabakan zaman yang begitu panjang, periodisasi tersebut yang begitu panjang tersebut terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu zaman sebelum hadirnya manusia yang berisi tentang kejadian-kejadian alam, dan zaman sesudah hadirnya manusia, yaitu memusatkan pada kebudayaan atau peninggalan-peninggalan manusia yang hidup pada zaman tersebut. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan 2 cara. Yang pertama melalui fosil. Fosil atau fossa adalah bahasa Latin yang artinya adalah menggali keluar dari tanah, yang diartikan yaitu sisa-sisa atau jejak-jejak atau cetakan dari makhluk hidup itu sendiri. Bisa tanaman, tumbuhan, sampai manusia. Apa yang tersisanya itu adalah tulang belulang. Paham sampai sini? Fosil itu harus kalian ingat adalah sisa-sisa dari tubuh manusia. Kalau misalnya kita dikubur, yang tersisa, yang paling lama tersisa atau yang paling lama hancur itu adalah tulang. Nah, yang ditemukan oleh para ilmuwan itu adalah tulang belulang manusia atau hewan atau tumbuhan. Itu. Kemudian bisa juga melalui artefak. Apa itu artefak? Yaitu benda peninggalan yang dibuat oleh tangan manusia. Tangan manusianya siapa? Yaitu manusia purba. Untuk apa? Ya untuk kepentingan kehidupannya. Misalnya untuk memotong-motong, untuk menggali, itu kan membutuhkan alat. Otomatis mereka dengan instingnya, pada saat itu mereka menggunakan insting, dengan instingnya mereka membuat benda-benda tersebut untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peninggalan manusia tersebut berupa dan berbahan dasar batu, logam, dan tulang. Nah, ciri penting dari artefak ini adalah bahwa benda tersebut itu movable atau bisa dipindahkan oleh tangan manusia tanpa merubah bentuknya. Itu ya ciri penting dari artefak.
Beda lagi nanti ada arti istilah-istilah yang lain. Nah, jadi cara mengetahui tentang kehidupan manusia zaman dulu atau peninggalan zaman dulu yaitu adalah dengan dua cara, yaitu fosil dan artefak. Siapa yang mempelajari hal tersebut? Yaitu para ilmuwan. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjut. Di periodisasi zaman atau pembabakan zaman. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita berpindah ke next episode, yaitu tentang periodisasi zaman atau pembabakan zaman. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan komen aja. Oke? Kita akhiri untuk subbab kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.